Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Suryabana Internet Bimalang bil maddah Al-Quran wal Hadis fi fasli ta'si wa fasli dars asani ma'al ustad mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a wa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita sekalian masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini pula kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan taklim kita, yaitu belajar Al-Quran. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang bacaan dan arti dari Al-Quran surat Abasa, mulai dari ayat 1 sampai 10. Dan nanti disambung juga dengan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dua-duanya ini, artinya dua surat ini akan bercerita tentang pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Ada sekian banyak hikmah yang didapat dari ayat Al-Quran, khususnya surat Abasa ayat 1 sampai 10 dan Al-Mujadilah ayat 11 yang sudah sangat populer di telinga kita tentang semangat untuk menuntut ilmu, karena di dalamnya ada beberapa pelajaran yang sangat menarik, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar sampai tidak ada waktu yang terbatas, ya. Seperti sabda Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan ibu kita sampai mau meninggal. Nah, artinya sepanjang masa. Anak-anak sekalian, seperti biasa, sebelum pelajaran kita lanjutkan pada materi yang utama atau materi intinya, perlu dijelaskan dulu tentang indikator atau kompetensi dasar, juga indikatornya, agar nanti kita bisa fokus di dalam mempelajari ayat tersebut dan tidak terlalu melebar kemana-mana. Kompetensi dasar yang ada di dalam pelajaran ini adalah diharapkan kita semuanya mampu memahami kandungan arti dari Al-Quran surat Abasa 1 sampai 10 dan Al-Mujadilah ayat 11. Namun sebelumnya ada hal penting yang perlu kita lalui juga, yaitu tentang cara membacanya. Oleh karena itu, dalam pembahasan materi kali ini kita akan fokus pada memahami bacaan yang ada dalam Al-Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 dan Al-Mujadilah ayat 11. Setelah itu baru kita akan belajar tentang artinya. Dan yang ketiga adalah kita harus hafal, selain membaca dan tahu artinya, harus hafal
Karena kita sebagai umat Islam, Al-Quran itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Agar tidak mudah lupa dan terus-menerus hafal, awet diingatkan kita, maka salah satu caranya adalah gunakanlah ayat yang sudah kita hafalkan itu untuk dibaca pada saat sholat 5 waktu. Ya, salah satu caranya seperti itu. Ya. Itu secara tidak langsung kita terus murojaah dan murojaah terus. Anak-anak sekalian, ada beberapa kompetensi, peta kompetensi, nanti ya, Pak Mahfud jelaskan panjang-panjang karena sudah dijelaskan dalam tujuan pembelajaran di atas, bahwa kita kali ini akan fokus pada bacaan dan arti dari Al-Quran surat Abasa ayat 1-10 dan Al-Mujadilah ayat 11. Itu aja. Baiklah anak-anak, mari kita belajar bersama-sama tentang Al-Quran surat Abasa dan sekaligus artinya, ya. Mari kita baca bersama-sama. Coba perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membaca, khususnya dalam hal makhorijul hurufnya, tempat keluarnya huruf. Sudah lama kita belajar tentang makhorijul huruf, artinya tempat-tempat huruf. Kalau membaca ain bagaimana? Ainnya di dalam, artinya tenggelam. Abasa, sanya tipis karena sin biasa ya, bukan sin yang ada titik tiganya itu. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu ada nun sukun bertemu jim. Nun sukun bertemu jim, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf jim, maka itu dibaca dengan istilah atau dengan bacaan ikhfa, artinya samar. Nah, cara membaca samar itu jadi huruf nunnya itu samar, kemudian kita sudah mengarah kepada huruf berikutnya, yaitu jim. Bukan anja, tapi anja. Nah, tapi sudah mengarah ke huruf jim. Anja. Nah, itu anja. Yang kedua adalah itu ada bacaan lagi, yaitu ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Menurut teori ilmu tajwid itu dibaca, istilahnya itu dibaca dengan bacaan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah jika ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Sekali lagi, anja 6 ketukan, ya, 3 alif atau 6 harokat, 6 ketukan. Anja, janya yang panjang. Kalau annya sebentar aja, anja ahul a'ma. Kita ulang lagi. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Nah, gitu ya. Jadi bisa diketuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
Wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatang itu ikhfa lagi ya. Ikhfa lagi. Nun sukun bertemu fa. Fatang. Nah, jadi ketika nun sukun, mulut kita, ucapan kita sudah mengarah kepada huruf berikutnya. Au yadzakkaru fatang fa'ahu dzikra. Nah. Dan seterusnya ya. Itu ada bacaan-bacaan yang dapat kita temukan. Ada bacaan ikhfa, ada bacaan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ya. Adapun artinya sebelum kita lanjutkan, abasa wa tawalla, dia Muhammad, yaitu pada saat itu ini nanti ada asbabun nuzulnya. Tentang asbabun nuzulnya dan kandungan maknanya akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya anak-anak ya. Sekali ini kita fokus pada bacaannya saja. Abasa wa tawalla, dia Nabi Muhammad maksudnya itu bermuka masam dan berpaling. Dari bermuka masam itu apa ya, nggak enak gitulah, wajahnya itu nggak enak, agak merengut gitu ya bahasa kita itu. Anja'ahul a'ma, karena telah datang atau ketika datang seorang yang buta. Pada suatu saat ada seorang yang buta datang kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW kebetulan pas wajahnya itu masam, merengut, nggak enak gitulah istilahnya, dan berpaling. Kenapa kok demikian gitu? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Ayo, kali ini kita fokus pada bacaan dan arti serta menghafalnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, caranya gitu, dapat dua diulang-ulang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, amamanistaghna, fa'anta lahu tasodda. Fa'anta ini ikhfa lagi, nun sukun bertemu ta. Fa'anta lahu tasodda. Lahu itu pelajaran yang lalu sudah kita ajarkan, yaitu tentang matsilah ya. Matsilah, fa'anta lahu tasodda. Ada matsilah qasiroh ya. Dulu juga kita pernah belajar juga tentang matsilah tawilah. Nah, lanjutannya wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman ya. Wa amma man ja'aka yas'a, ini juga matobi'i, bertemu dengan hamzah satu kata lagi sama. Sebelumnya juga ada bacaan ikhfa. Wa amma man ikhfa ya, non sukun bertemu jim, ja'aka matobi'i bertemu dengan hamzah satu kata. Wa amma man ja'aka yas'a,
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak-anak sekalian, ayat ini menjelaskan, bukan menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada kita. Ada beberapa bacaan yang perlu kita jelaskan pada sesi ini. Paling tidak kita mendapatkan pelajaran tentang bacaan-bacaan tentang ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang ada di sini. Tadi banyak hal, ya. Ada nun sukun bertemu ta, ada nun sukun bertemu jim. Nah, itu yang semuanya adalah bacaan ikhfa. Artinya cara membacanya samar. Kemudian titik poinnya yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang cara membacanya. Ketika kita membaca bacaan ini, yang fokus pada pertemuan kali ini, yang kita dapatkan pada ayat ini adalah bacaan antara lain ikhfa. Ketika kita membaca bacaan ikhfa, yakni samar, maka kita tidak boleh keburu-buru. Nah, fa'anta gak boleh, fa'anta gak boleh, tapi fa'anta lahu tasadda. Kemudian kalau membaca mat wajib mutasil, namanya saja wajib, jadi ya panjang, 6 ketukan atau 3 alif, ya. Seperti wa amma man ja'aka yas'a. Nah, dibaca yang enak, yang pelan-pelan saja. Fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Jadi ya. Bacaan ikhfa-nya, bacaan matnya harus jelas panjang. Kemudian ada yang cara membacanya panjang, yaitu cara membaca izhar. Izhar itu artinya terang. Cara membaca izhar adalah menahan nafas 1 detik. Anhu. Nah, ada minhum. Nah, kayak gitu-gitu tuh, ya. Jadi itu cara membacanya jelas, ya. Anak-anak sekalian, selain itu ada ayat lagi yang perlu kita pelajari, yaitu Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Banyak matobi'inya, ya. Idza qila, makharijul huruf, kalau baca qaf itu agak tenggelam di sini. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Fafsahu, kalau baca ha itu yang bening, nggak ada ngoroknya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilan syuzu fanshuzu. Nah, kita lihat bacaannya dulu. Idza qila lakum, mim sukun bertemu ta, bacaan izhar syafawi. Ingat-ingat, izhar syafawi adalah jika ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali 2, yaitu mim dan ba, maka itu disebut dengan bacaan izhar syafawi. Namanya izhar, bacanya harus jelas, menahan nafas 1 detik. Idza qila lakum, gak boleh lakum, gak boleh, tapi lakum. Tafassahu fil majalis, fafsahu, bening ya haknya, ya. Yafsahillahu lakum
Wa idza qila syuzu fansyuzu, nun sukun bertemu shin, bacaan ikhfa lagi, fansyuzu. Nah, coba artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Harus dihafalkan ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam satu majelis, artinya memberi tempat kepada teman yang lain gitu ya. Fafsahu, maka lapangkanlah gitu. Wa idza qilan suzu, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Ini nanti menjelaskan tentang apa nanti pada materi berikutnya. Kita fokus pada bacaan dulu. Wa idza qilan syuzu fansyuzu, apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kalian. Kemudian dilanjutkan dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Banyak matopiknya, ada mim non sukun bertemu kaf, yaitu bacaan ikhfa, ada mim sukun bertemu wawu, idhar syafawi lagi, jelas. Walladzina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Ketika kalian bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma, dan orang yang mau diberi ilmu pengetahuan, derajat tinggi. Kesimpulannya adalah bahwa Allah akan memberikan derajat yang tinggi hanya kepada orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari pembahasan kita kali ini tentang bacaan-bacaan tadi, sama artinya dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran surat Abasa ayat 1-10 dan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 terdapat beberapa bacaan, diantaranya adalah bacaan ikhfa, yaitu ada nun sukun bertemu jim, ada nun sukun bertemu ta ya. Ada mat wajib mutasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah satu kata berupa jim tadi itu, ada mat sila qasirah, ada izhar safawi, dan ada izhar halqi. Itulah kesimpulannya ya. Mari kita hayati dan kita renungkan. Ada ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Artinya, apakah sama orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar? Orang yang bodoh kan nggak sama. Innama yatadzakaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Anak-anak sekalian, ada tugasnya, yaitu menurut ilmu tajwid dalam Al-Quran surat Abasa ayat 2 terdapat dua hukum bacaan. Sebutkan dua bacaan tersebut beserta alasannya ya. Alhamdulillah anak-anak, sesi ini kita sudah bisa belajar, sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Naktafi dirasatan al-yaum. Syukron jazilan ala husni timamikum. Ila lika fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahfatin bi qiraatid du'a. Alhamdulillah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.